dan para audiens peserta yang join webinar International Community Service kali ini. Alhamdulillah kita memasuki sesi yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Iska tadi. Jadi untuk yang sesi pertama ini akan disampaikan pemaparan materi yang kaitannya dengan how to get medicine and how to use it correctly. Jadi pada intinya di sesi yang pertama ini nanti akan disampaikan bagaimana cara mendapatkan obat dan bagaimana cara menggunakan obat dengan baik dan benar seperti itu. Kemudian untuk sesi yang pertama ini sebenarnya topik yang yang menjadi topik di sesi pertama ini disampaikan oleh tim community service dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, dan kebetulan timnya ada Bu Iis dan saya. Dan untuk penyampaian sesi yang pertama yang tentang bagaimana cara menggunakan obat, bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan obat dengan baik dan benar ini akan disampaikan oleh Bu Iis. Bapak Ibu dan teman-teman yang join pada sesi webinar kali ini, saya kira kita juga tidak mau sakit ya, tapi karena tadi yang seperti yang disampaikan Pak Iska, mungkin karena bekerja, kemudian karena bekerja, kemudian ada tekanan, kemudian ada juga karena bekerja dengan tekanan, kemudian mungkin juga karena faktor cuaca, kemudian juga karena faktor imunitas dan seterusnya, mungkin kadang-kadang kita juga bisa juga terkena sakit gitu. Nah, kalau kita sakit, kita tidak hanya perlu istirahat, tapi seringkali juga kita memutuskan untuk mengkonsumsi atau menggunakan obat. Nah, bagaimana mendapatkan obat, kemudian bagaimana menggunakan obat dengan bijak, nanti topiknya terkait dengan ini akan disampaikan oleh Bu Iis. Kepada Bu Iis, untuk waktu penyampaian materinya nanti kurang lebih selama 30 menit, dan bagi Bapak Ibu serta teman-teman atau peserta yang join di webinar kali ini nanti akan ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Jadi nanti mungkin apa saja hal yang bisa ditanyakan terkait dengan penggunaan obat, kemudian nanti juga mungkin ada sharing atau hal yang pengen didiskusikan nanti bisa disampaikan di sesi setelah penyampaian materi. Saya kira seperti itu untuk Bu Iis, monggo dapat memulai untuk sesi yang pertama ini. Kurang lebih 30 menit, Ibu. Baik, terima kasih Bu In. Suara saya sudah masuk ya? Halo, suara saya sudah masuk Bu In? Sudah masuk Bu, sudah masuk dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Ahmad Rajali, Ketua PCIM Korea Selatan, kemudian Amir Masjid Jeju, Pak Yoga tadi ya, meskipun masih dipanggil atasan, dan tentu yang kami hormati pula para rekan-rekan yang pada malam ini, kalau di tempat kami akan malam ya, kalau Korea mungkin lebih malam lagi, dan tentu tim kami baik tim IT maupun tim farmasi, alhamdulillah alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, kami akan menyampaikan bagian gitu ya, karena separuh kami sampaikan lewat mode daring, nanti separuh lagi kami akan sampaikan insya Allah lewat luring untuk silaturahmi langsung ke Jeju begitu. Saya share screen ya Bu In dan Bapak Ibu. Sudah kelihatankah? Sampun Ibu, sudah. Tapi ini lebih persisnya belajar bersama nih, karena terus terang kami belum pernah ke Korea, juga nggak tahu regulasi terkait obat untuk di sana nih. Kami paling bisa searching, tapi mungkin itu juga sangat terbatas. Jadi sekali lagi pada malam hari ini menjadi bagian kami untuk bersilaturahmi di teman-teman jamaah Masjid Baitur Rahman Jeju Korea Selatan. Jadi kami saya lupa baterainya. Sebentar Bu In. Baik, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan
satu sisi dari obat, di mana kalau di Indonesia kita kenal, kita singkat untuk memudahkan ingatan gitu ya, dagu sibu. Danya itu apa? Danya itu adalah dapatkan, gunya gunakan, sinya simpan dan buang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua kami sampaikan sore hari ini atau malam hari ini. Kami malam hari ini menyampaikan dapatkan dan gunakan obat. Dan tentu declare dulu Bapak Ibu sekalian bahwa kita sama-sama belajar. Mungkin kami ya relatif tahulah untuk yang di Indonesia. Nah, di Korea kan berbeda. Nanti kalau ada hal-hal yang malah bisa kami gali ya, pengobatan bebas terutama, itu bagaimana di Korea itu sangat tentu sangat menarik begitu. Sebelumnya kami perkenalkan, kami dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, saya dan Bu Iin ya. Farmasi sendiri itu ada 4 prodi Bapak Ibu, jadi ada S1 Farmasi, S2, S3 dan profesi apoteker saat ini. Dan alhamdulillah karena kami juga sudah lama dari tahun 96, sehingga alumni-alumni kami juga sudah cukup banyak. Nah, semoga nanti sebagian dari kami sempat bersilaturahmi ke Korea ya, artinya ke Jeju. Jadi itu perkenalan saja. Ya, langsung saja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, belum ada ibunya ya, ibunya kita sendiri Bu In. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti menyusul. Tadi kayaknya terus bertambah terus ya, yang masuk ke Zoom. Ya, kita itu manusia, tentu sangat mungkin itu sakit-sakit karena infeksi atau karena sebab-sebab lain ya. Nah, tentu salah satu yang bisa membantu kita untuk meringankan sakit itu adalah obat. Ya, obat. Nah, di sini memang obat itu seperti yang kita ketahui adalah semacam mata uang ya. Satu sisi kalau kita tidak gunakan dengan baik dan benar, itu akan menjadi racun, padahal manfaatnya juga tinggi begitu. Maka tentu obat itu harus digunakan dengan benar begitu ya. Selain pengobatan, tentu ada beberapa obat juga yang sifatnya pencegahan ya, seperti vitamin. Ada juga yang pemulihan, bahkan untuk meningkatkan kesehatannya, terutama suplemen mineral begitu. Nah, saat ini memang yang lebih cepat berkembang adalah obat-obat dari senyawa kimia. Namun di sisi lain, apalagi kita di Indonesia itu banyak obat-obat dari herbal juga ya. Apapun obatnya, baik itu kimia maupun herbal, sekali lagi penggunaan yang benar itu akan sangat membantu atau akan menjadi tujuannya itu tercapai. Tapi kalau penggunaannya tidak benar, nah itu kita malah mendapatkan mudarat ya, tentu itu tidak kita harapkan. Baik, selanjutnya ya tadi seperti tadi pada malam ini agar obat itu memberi manfaat yang sebesar-besarnya, maka ada beberapa konsep yang kita kenal. Nah, diantaranya memang ini dagu sibu biar lebih mudah begitu ya untuk masyarakat umum, yaitu dapatkan dan gunakan. Nah, saya kira terkait apoteker itu juga di dunia, juga di Korea, saya kira juga sama ya, pendidikan dan lain sebagainya terkait apoteker adalah salah satu profesi yang memproduksi sampai melayani ya, dalam hal ini menjadi tim kesehatan bersama dokter agar pasien-pasien baik itu rawat jalan atau rawat inap itu mendapatkan kesembuhan ya, sehingga sekali lagi dagu sibu danya dapatkan dengan benar, gunakan juga dengan benar. Baik, untuk di Indonesia mendapatkan obat dengan benar itu tentu Bapak Ibu juga masih ingat ya, yang sama dengan di Korea saya kira apotek ya, kemudian rumah sakit juga sama. Nah, puskesmas tentu di Korea tidak ada mungkin ya, atau namanya kalaupun ada namanya berbeda, dan toko obat berizin.
Nah, di sini kalaupun di Indonesia itu untuk obat sendiri ada banyak golongan ya, dengan apakah dia bisa dibeli tanpa resep atau harus dengan resep. Itu kalau Bapak Ibu ingat, dulu waktu di Indonesia atau waktu pulang begitu ya, ada obat yang bebas ya, warnanya lingkaran hijau, ada obat yang bebas terbatas, obat dengan tanda lingkaran biru, kemudian yang obat keras itu lingkaran merah dengan tanda K. Nah, itu semua mempunyai maksud ya. Obat bebas itu kita bisa beli terutama di toko obat ataupun di apotek begitu ya. Atau di toko-toko kecil ya untuk obat flu. Saya kira kalau di Indonesia Bapak itu juga pernah mengalami begitu. Nah, tentu sebetulnya obat itu dijual juga sudah lewat proses yang panjang. Ya, dalam arti saat registrasi itu sudah di apa ya, ada regulasi penandaan yang nanti bisa membantu masyarakat untuk menggunakan dengan baik dan benar begitu. Jadi ada ini golongan apa itu sudah, kemudian ada peringatan atau tidak, apakah harus diminum sebelum setelah makan atau ada kontraindikasi. Nah, itu semua harus diperhatikan sampai ada tanggal kadaluarsa ya, untuk membantu apakah obat ini masih dijamin kadarnya itu seperti saat dibuat ya, itu arti dari tanggal kadaluarsa ya. Baik. Nah, ini kami mencoba googling aja ya di Korea itu apotek seperti apa ya. Nah, sepertinya penandaannya seperti ini nih Bapak Ibu, ada tanda tertentu huruf Korea gitu ya. Nah, tanda palang hijau ya, atau merah dengan kata Korea ini, saya nggak bisa baca, nanti minta diajari nih oleh Bapak Ibu untuk menemukan apotek terdekat ya. Saya kira kalau untuk profiling apotek ya tidak jauh berbeda ya dengan apotek di Indonesia begitu. Ya, ada beberapa, ada etalase, kemudian ada jenis-jenis apotek. Nah, tentu di sini kalau kita lihat sih ada seseorang yang memakai jas putih ya, kemungkinan apotekernya. Ya, kemungkinan apotekernya di mana tentu jual beli obat berbeda dengan jual beli kue begitu ya. Jadi kalau jual beli obat tentu setelah menyampaikan keluhan, kemudian apoteker memberikan obat, di sana ada informasi atau edukasi terkait obat tersebut, penggunaannya bagaimana. Nah, ikuti saja. Saya kira seorang apoteker pasti memberikan informasi yang sesuai dengan obat yang memang diperlukan oleh Bapak Ibu. Ya, jadi kalaupun tidak sempat ke dokter dan mungkin sakitnya juga masih ringan, itu Bapak Ibu dipersilahkan ke apotek yang kira-kira kurang lebih juga sama dengan apotek di Indonesia. Ya, Bapak Ibu, kalau saya baca di informasi-informasi lewat web ataupun AI begitu ya, itu di Korea obat itu dibagi menjadi dua. Kalau di Indonesia ada 4 tadi, gitu. Jadi ada obat bebas terbatas, obat keras, ada 3 maaf. Nah, kalau di Korea sendiri ada 2, yaitu obat bebas atau disingkat dengan OTC, over the counter. Saya kira OTC ini istilah yang umum di seluruh dunia terkait obat-obatan, yang berarti adalah obat yang bisa dibeli tanpa resep obat. Tanpa resep dokter, tanpa resep dokter. Nah, kemudian ada golongan obat lain yang prescription only, artinya bisa dibeli tapi harus dengan atau diberikan oleh dokter. Nah, beberapa contoh obat bebas yang kami potret dari blog ataupun informasi di internet, ini ibuprofen ya. Kita kenal ibuprofen ini obat analgetik antiinflamasi begitu. Nah,
terkait ibuprofen sendiri, di sini masuk kategori obat yang OTC ya kalau di Korea. Ya karena memang regulasinya itu tidak sama Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat misal nih obat mah gitu ya, ranitidin gitu ya, di beberapa negara tidak diperbolehkan lagi, tapi di Indonesia masih boleh gitu. Nah, tentu itu berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Tapi untuk ibuprofen ini nampaknya sama. Nah, kemudian beberapa obat flu. Nah, kalau saya googling ini juga di Korea, salah satu tantangannya adalah banyak obat apa ya kombinasi ya. Tentu obat flu memang karena influenza itu ada beberapa keluhan yang muncul seperti pilek, kemudian ada demam, kemudian ada tidak nyaman di tenggorokan, sehingga memang untuk obat flu ini berpotensi lebih dari satu obat, ya. Ada beberapa obat. Namun saya kira sudah diformulasi sedemikian rupa, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Jadi intinya dicek aja kandungan di dalamnya dan pastikan tidak ada alergi dengan obat-obat tersebut, tidak ada kontraindikasi. Nah, hati-hati juga pada ibu hamil dan ibu menyusui, apakah direkomendasikan atau tidak, begitu. Kemudian obat bebas lain yang terinformasikan di dunia maya adalah antihistamin ya, kalau tempat kita CTM gitu ya dan teman-temannya begitu. Nah, di sini juga ada penandaan yang mirip begitu. Kalau antihistamin, saya kira yang utama adalah pastikan setelah minum obat ini tidak berkendara atau bekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi, begitu. Kemudian, yang bawah sendiri nih berbeda. Jadi kalau saya lihat di Korea, obat kontrasepsi, pil KB yang seperti ini, itu bisa dijual bebas begitu ya, atau bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, kalau di Indonesia tidak bisa, jadi harus dengan resep dokter. Nah, itu perbedaannya. Salah satu perbedaan. Jadi obat-obat KB kalau di Korea bisa bisa dibeli dengan bebas atau masuk ke golongan OTC tadi, over the counter begitu. Nah, terkait obat KB tentu yang utama adalah jangan lupa begitu ya. Nah, ini kan sudah ada panah dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian Buscopan, ini di Indonesia juga ada dan saya kira sama ya penggolongannya. Untuk nyeri perut begitu, untuk pelega perut yang semacam kolik begitu. Kemudian sebelahnya saya kira sama dengan di atas ya, ibuprofen, hanya di sini ditunjukkan harganya ya. Nah, itu nggak tahu 3.000 apa ya. Nanti mungkin bisa diberitahu oleh teman-teman yang di Korea, teman-teman di Indonesia yang di Korea. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi memang secara umum kalau di Indonesia tadi ada 3 golongan, obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Sedangkan kalau di Korea penggolongannya ada 2 saja, yaitu obat bebas dan obat yang harus dengan resep dokter. Kalau saya lihat tidak ada penandaan tertentu begitu. Untuk kehati-hatian saya kira pada prinsipnya sama. Nah, ini yang di Indonesia. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu. Jadi kalau di Indonesia kan ada yang lingkaran biru, lingkaran hijau, lingkaran biru, lingkaran merah, begitu ya. Lingkaran hijau itu bebas, dapat dibeli di toko obat maupun apotek. Kalau untuk obat bebas terbatas, ada biru. Ini terbatasnya lebih ke arah jumlah ya. Jadi kalau jumlahnya tertentu hanya 4 gitu, dia bebas. Tapi kalau lebih dari itu, nah itu harus konsultasi dengan apoteker di apotek begitu. Kemudian obat keras harus dengan resep dan dibelinya harus di apotek, tidak bisa di toko obat ataupun di toko kecil ya tentunya.
Nah, kemudian ada penggolongan yang lain di Indonesia. Psikotropik ada beberapa yang masuk ke obat bebas terbatas, tapi ada beberapa yang masuk obat keras begitu. Yang obat bebas di Indonesia sama ya, saya kira seperti yang tadi contoh di Korea seperti ibuprofen, obat flu, obat demam itu sama ya. Yang tidak sama yang tadi ya di Korea tidak ada obat bebas terbatas. Kemudian yang lain narkotik, tentu narkotik ini harus dengan resep ya karena memang efek sampingnya tinggi atau potensi untuk disalahgunakan juga besar sehingga menjadi masuk kategori obat keras. Ya, itu Bapak atau Mas Mbak ya yang ada di Zoom untuk penggolongan obat di Indonesia. Nah, untuk penandaan, saya kira kalau yang di Korea, Bapak Ibu sudah, apalagi kalau sudah lama di sana, tentu tulisan Korea sudah terbiasa ya. Namun pada prinsipnya terkait dengan informasi yang ada di kemasan itu sama ya. Ada namanya, ada nama pabriknya atau produsennya, komposisinya, tata cara penggunaannya, peringatan atau efek samping, kemudian batas kadaluarsa, nomor batch, dan penandaan golongan ini yang tadi tidak ada ya. Kalau sekali lagi kalau di Korea itu kalau dia bebas itu kayaknya ada tambahan tadi ya OTC tadi. Tapi kalau dia obat dengan resep itu ditambah prescription gitu kayak sepertinya loh. Kalau saya lihat-lihat di gambar-gambar di dunia maya. Baik, ini juga di Indonesia ya. Ini obat bebas terbatas itu ada tambahan peringatan ya sekedar mengingatkan kembali kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu kembali ke Indonesia. Nah, ini ada obat keras, bacalah aturan memakainya untuk P nomor 1, P nomor 2 itu untuk obat kumur tidak boleh ditelan. Kemudian P nomor 3 untuk obat-obat luar artinya tidak digunakan atau tidak ditelan. Kemudian ada beberapa obat yang harus dibakar dulu. Dan ada peringatan P nomor 5 tidak boleh ditelannya obat keras, misal obat-obat antibiotik atau obat analgesik antipiretik tapi masuk golongan obat keras yang tidak, tentunya kalau itu berupa bentuk-bentuk yang memang tidak ditelan seperti suppositoria, nah itu perlu penambahan ini yang biar tidak seperti yang nomor 6 ini obat pasif jangan ditelan, jadi obatnya masuk lewat jalan belakang atau dubur begitu ya. Nah ini memang khawatirnya kalau ada beberapa orang atau masyarakat yang tidak memahami, kemudian juga tidak membaca cara penggunaan, nah berpikir semuanya ditelan, kan tidak ya. Jadi ada beberapa obat yang memang dimasukkan ke dalam tubuh tidak lewat mulut begitu. Nah, tadi kan dapatkan obat dengan benar. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau di Korea tentunya di apotek tadi ya, apotek, kemudian di rumah sakit begitu. Nah, saya kurang tahu apakah di sana ada klinik-klinik swasta atau dokter-dokter berpraktek mandiri. Nah, nanti mungkin bisa sambil diskusi bisa diinfokan ke kami ya sebagai wawasan aja sih bagaimana praktek seorang apoteker di Korea begitu ya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan dengan gunya. Tadi kan dagu ya, dagnya itu dapatkan, sekarang gunakan begitu. Nah, untuk penggunaan obat yang benar ini juga menjadi tahapan yang penting ya. Jadi kalau seperti tadi harusnya ditelan tapi dipakai dengan cara yang lain atau sebaliknya harusnya lewat dubur tapi ditelan, nah itu kan jadinya nggak bisa berefek begitu ya. Nah untuk penggunaan kami coba untuk memisahkan sebelum menggunakan, pada saat menggunakan, dan setelah menggunakan biar lebih detail begitu ya. Kita lihat satu persatu sebelum menggunakan. Yang pertama adalah pastikan obat yang akan digunakan sudah benar. Ya, apalagi kalau mungkin ada obat yang pernah kita pakai beberapa waktu yang lalu, kemudian kita simpan,
kemudian mungkin labelnya agak samar-samar. Nah, itu kalau ragu lebih baik dibuang begitu. Tapi kalau memang label penandaannya masih cukup baik dan pasti atau jelas obatnya benar, ya silahkan digunakan gitu ya. Tapi kalau ragu-ragu karena labelnya agak pudar atau karena apa yang lain-lain, sebaiknya jangan digunakan. Kemudian pastikan obat masih baik ya. Untuk memastikan obat masih baik, tentu kalau kita sebagai masyarakat dilihat secara fisik saja ya, dari bentuknya, dari baunya, dari warnanya, itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi apakah obat ini masih baik atau tidak ya. Jadi misal kalau itu tablet biasanya tuh kuning kok jadi putih begitu. Nah, itu tentu terjadi ada kemungkinan terjadi kerusakan ya, sehingga ada perubahan warna. Begitu juga dengan obat sirup, suspensi dan lain sebagainya. Awalnya itu tidak terlalu kental, kemudian setelah disimpan kok jadi kental. Nah, itu berarti ada perubahan begitu ya, dan sebaiknya tidak dipakai. Juga ada bau yang asing begitu ya, atau tidak seperti waktu kita beli awal begitu, maka sebaiknya tidak digunakan. Oke, berikutnya baca peringatan dalam kemasan. Peringatan atau kontraindikasi itu di label obat, termasuk obat-obat bebas, ini tentu untuk memberi peringatan bahwa jangan sampai orang-orang tertentu yang menjadi kontraindikasi obat ini itu mengkonsumsi begitu ya. Jadi yang tadi misalkan dia pernah punya alergi dengan obat tertentu, maka tentu kalau menggunakan obat tersebut itu malah tidak sembuh, malah dapat penyakit tambahan begitu ya. Jadi dibaca peringatannya apa saja. Misalkan untuk obat-obat yang mudah mengiritasi lambung, maka hati-hati untuk hati-hati untuk bapak atau pengguna yang punya riwayat mah atau iritasi lambung begitu ya. Jadi intinya sebelum minum obat, informasi yang ada di kemasan itu betul-betul dipelajari atau dicermati. Kemudian pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau hal tertentu yang harus dilakukan dulu, apakah harus dianjurkan dulu atau bagaimana begitu ya. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu, ada beberapa obat yang seperti ampisilin ya. Ampisilin ini sebuah antibiotik begitu ya, antibiotik. Sebetulnya ampisilin ini secara karakternya itu tidak stabil kalau ditambah air begitu. Namun karena kita sebagai manusia ingin mengkonsumsi atau si ampi ini dalam bentuk cairan, maka dibuatlah suspensi atau sediaan emulsi atau yang lain. Hanya karena dia tidak stabil dengan air, maka dibuat suspensinya itu kering, ya kering biasanya dalam botol tapi kering. Nah, ini tentunya cara menggunakannya tidak kemudian botolnya dibuka terus kita langsung minum serbuknya itu ya, dalam bentuk serbuk karena dry syrup biasanya. Nah, tentu itu ditambah dengan air dulu sampai berapa mili, dikocok baru dikonsumsi. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh sediaan atau obat yang harus di treatment dulu atau direkonstitusi dulu dengan air baru bisa digunakan ya. Dan juga karena stabilitasnya yang rendah, itu setelah 3 hari tidak bisa digunakan lagi ya. Apalagi juga ampisilin kan antibiotik ya, biasanya dalam satu botol itu 60 mili dan biasanya sudah habis dalam waktu 3 hari begitu ya. Tentu yang sebelum menggunakan itu terakhir itu gunakan obat dengan benar, itu sebagai salah satu reminder begitu ya. Oke, kemudian ini juga masih sebelum ya memperhatikan ya
Baik, berikutnya adalah minum obat sesuai waktunya. Nah, ini kita sering juga suka mengentengkan gitu ya, suka mengabaikan. Bapak Ibu, obat itu setiap obat masing-masing punya waktu waktu paruh atau waktu tempuh di tubuh. Ya, artinya dia masuk ke dalam tubuh, kemudian oleh tubuh dia itu dianggap benda asing ya, dan berusaha dikeluarkan. Hanya ada obat yang tubuh itu memprosesnya cepat, ya. Jadi dalam 3 jam dari dia minum sampai dia dikeluarkan lagi, di exclude dari tubuh lewat urin, lewat feses dan lain sebagainya. Itu dalam waktu cepat 5 jam misal. Namun ada juga obat-obat yang karakternya beredar di dalam tubuh itu dalam waktu yang relatif lama, bisa seminggu begitu, atau kita kenal dengan T setengah. Nah, itu yang menyebabkan sebuah obat ada yang harus diminum 3 kali, ada yang cukup sekali, ada yang harus 2 kali dan seterusnya. Nah, maka minum obat sesuai waktunya ini menjadi sangat penting. Kita biasanya kalau minum obat 3 kali itu kan pagi ya, taruhlah jam 7. Nah, untuk yang siang, kalau itu 3 kali, kalau kita dalam sehari itu 24 jam, bagi 3 kan 8 jam ya Bapak Ibu. Tentunya kalau kita minum jam 7, minum obat kedua tentunya jam berapa Bapak Ibu? Sore ya, siang agak sore, jam 7 tambah 8. Berapa Bu In? 15. Jam 3. Tapi kebiasaan kita minum obat jam berapa untuk yang siang? Untuk yang kedua. Itu siang kan, jam 12, jam 1. Padahal itu harusnya belum. Ya, artinya saat kita minum obat kedua, itu kalau digambar, itu obatnya sudah di bawah kadar efektif minimal. Tapi kalau kita minumnya jam 12, kadar obatnya itu masih cukup tinggi dan masih bisa berefek. Gitu nggih. Ya, cuma kadang-kadang ya tadi kita kebiasaan. Apalagi yang malam. Yang malam itu kalau dihitung 3 kali sehari, berarti kan jam 15 ya. Itu jam 3 sore tambah 8, itu jam 10 malam. Tapi kebiasaan kita minumnya jam berapa Bapak Ibu? Jam 7 setelah makan malam. Nah, jadinya kan agak kacau begitu ya. Ya, karena minum obat kedua, minum obat ketiga itu sudah didesain saat konsentrasi obat di dalam tubuh itu sudah di bawah, barulah minum obat lagi. Nah, kalau obat itu konsentrasinya belum di bawah MTC atau minimum konsentrasi efektif, itu beberapa obat menjadi cukup berbahaya karena konsentrasinya bisa menjadi tinggi di dalam tubuh dan itu bisa berpotensi menimbulkan efek toksik begitu. Bu Iis, maaf, Ya. waktunya 2 menit lagi nggih. Cepet ya. Oke. Yeah. Selanjutnya ini ibu hamil, ibu menyusui itu juga sangat harus hati-hati. Apalagi yang ibu hamil ya, dari semester 1 terutama. Itu harus betul-betul konsul ke dokter. Nanti akan dipilihkan obat-obat yang aman. Kenapa Bapak Ibu? Karena obat yang diminum ibu akan tersampaikan ke janin lewat plasenta. Ya tentu kalau obat itu tidak aman, nah itu bisa terjadi ekstrimnya ya, apalagi kalau trimester pertama saat pertumbuhan organ atau pembentukan organ, nah itu bisa organnya jadi nggak sempurna. Hal yang sama dengan menyusui ya, jadi obat itu bisa diekskresi lewat air susu, sehingga kalau misalkan ibu minum obat tidur ya, anaknya kebetulan baru menyusui, bisa saja anaknya terus jadi ikut terlelap gitu ya, ikut tidur gitu, karena memang ASI ini bisa obat ini bisa terekskresi lewat ASI begitu. Kemudian tentu gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Pokoknya ikutin saja apa yang diinstruksikan di label. Nah, ini hanya tambahan saja, kayak obat mah atau antasida Bapak Ibu jangan ditelan langsung, harus dikunyah dulu ya untuk mengefektifkan efek obat. Ibuprofen tadi ya, karena dia iritasi lambung, maka ingat ini harus diminum setelah makan. Kemudian beberapa di antaranya obat cair, kalau tidak terpaksa
pakailah sendok takar dari kemasan gitu ya, agar dosisnya memang lebih lebih sesuai. Kemudian tanda kocok dulu dan lain sebagainya. Ya pada intinya seperti tadi, ikuti apa yang ada di label kemasan. Nah, ini cara-cara yang apa khusus begitu ya, tetes mata sebetulnya yang benar kayak apa sih gitu ya. Jadi tentu sebelum menggunakan obat, cuci tangan dulu. Kemudian jangan menyentuh ujung pipet ya, karena bisa terkontaminasi apa yang ada di tangan kita ya. Kalau pas bersih sih nggak apa-apa, kalau pas itu kan bisa ada mikroba atau yang lain-lain. Nah ini didongakkan, terus pelupuk mata ditarik sampai membentuk cekungan, kemudian pipet didekatkan, diteteskan pada parit tersebut ya. Jadi tidak kita kan kadang-kadang di ininya ya, di retinanya. Nah itu kurang sesuai begitu. Ya dan seterusnya, Bapak Ibu bisa dicermati ya untuk tetes mata. Jadi sekali lagi sepertinya sering meremehkan, tapi kalau itu kita teruskan, jadinya kita tidak bisa mengambil manfaat dari obat tersebut. Begitu juga dengan salep mata, ya. Nah, salep mata ini menjadi lebih tertantang lagi ya. Jadi ada di bawahnya ini. Kalau yang ini, ya. Jadi setelah obat tetes masuk, jangan langsung matanya langsung dibuka, begitu ya. Biarkan beberapa menit itu agar obat sempat atau berkesempatan kontak dengan permukaan mata. Begitu. Terus ya obat untuk telinga ini juga khusus. Ya. Nah, berikutnya setelah menggunakan, perhatikan apakah timbul gejala khusus, kantuk, gatal, perih lambung, pusing. Untuk apa Bapak Ibu catat ya, catat apa yang dirasakan, apalagi kalau timbul gatal, perih lambung, pusing. Untuk apa? Untuk kalau Bapak Ibu sakit kembali lain kali gitu ya, bisa disampaikan ke dokternya, atau Bapak Ibu mengingat sendiri gatal terutama ya, oh berarti ada kemungkinan Bapak Ibu alergi. Kalau alergi berarti di pengobatan atau saat Bapak Ibu sakit lagi atau ke depan ada kemungkinan sakit, jangan gunakan obat itu lagi. Ya, juga keluarga dekat, anak, suami perlu dicatat begitu ya. Karena memang sensitivitas dari setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian juga potensi alergi dari satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Nah ini tentu harus dicatat ya, kalau ada beberapa orang yang punya alergi, sensitivitas yang relatif rendah ya, artinya dengan sedikit saja sudah menimbulkan yang kurang efek samping yang tidak diharapkan. Nah itu bisa saja. Kemudian kembalikan pada tempatnya, itu wajar. Jika muncul gejala di atas, segera konsultasikan. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan obat bebas, berarti kita melakukan swamedikasi atau self medication. Nah, swamedikasi itu tentu sangat membantu kita begitu agar bisa sembuh dari penyakit-penyakit ringan begitu. Namun ini juga kadang-kadang menjadi sesuatu yang kadang kita remehkan. Padahal itu gejala penyakit yang kalau itu kita biarkan ke berat begitu ya. Artinya Bapak Ibu boleh swamedikasi, mengobati sendiri, tapi harus Bapak Ibu batasi sampai 5 hari saja. Kalau 5 hari itu tidak sembuh, berarti Bapak Ibu harus ke dokter. Begitu. Ya, begitu Bu. Habiskah waktunya? Ini saya pengen cerita banyak, tapi biar nanti diskusi saja. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti banyak ke diskusi. Artinya diskusi tidak hanya, malah saya berharap banyak info dari sini begitu ya. Kalau di Korea itu kayak apa sih begitu ya. Tentu karena kami belum pernah ke sana dan cari-cari info ya terbatas informasi yang kita dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu In.
Terima kasih Bu Iis atas paparan materinya tadi yang memberikan informasi ya tadi tentang dagu sibu. Tapi sebenarnya fokusnya untuk penyampaian materi kali ini hanya dagu saja. Jadi dapatkan dan gunakan. Untuk yang sibunya nanti disampaikan di kesempatan yang berikutnya. Baik, tadi Bu I sudah menyampaikan beberapa informasi yang penting ya tadi. Jadi tentang tadi ada mungkin dari di negara Indonesia dengan di negara Korea tadi untuk regulasi penandaan obat khususnya itu berbeda ya. Tadi kalau di Indonesia kan kita mengenal ada obat yang bertanda merah, biru, dan mungkin ada tanda yang di obat yang ada tanda K-nya dan seterusnya. Tadi juga sudah disampaikan apa yang perlu diperhatikan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat. Kemudian tadi di kemasannya juga ada beberapa hal yang sebaiknya kita pahami, kita baca terlebih dahulu. Dan juga tadi sudah disampaikan juga ada beberapa contoh pemakaian menggunakan obat, misalnya ibuprofen itu harus seperti apa. Kemudian tadi juga penggunaan tetes mata, salep mata, dan seterusnya. Baik, kepada Bapak Ibu dan peserta, teman-teman, Mbak, Mas, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dari materi yang sudah disampaikan, saya persilahkan. Bisa disampaikan secara langsung, diskusi, kami persilahkan. Monggo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya dan sekaligus curhat juga. Saya soalnya menderita, dulu itu saya sering batuk-batuk ya. Pertamanya gejalanya kan dalam rangka 1 tahun itu 2 bulan, kemudian tahun berikutnya 3 bulan, terus tahun berikutnya 6 bulan, terus sampai hampir 2 tahun itu batuk itu nggak pernah sembuh. Akhirnya saya berobat jalan kan di rumah sakit di Korea juga, sampai di ronsen beberapa kali, di CT scan juga, terus apa dikasih obat alergi lagi, dikasih obat alergi tetap nggak ampuh. Akhirnya saya browsing kemungkinan kayak penyakit asam lambung gitu. Akhirnya saya nyari-nyari sendiri, obat-obat sendiri, nyoba obat ini obat itu gitu. Terus alhamdulillahnya dalam jangka yang udah 5 tahun setelah kena penyakit itu udah agak reda gitu. Nah, kebetulan kemarin dari perusahaan juga ada pemeriksaan. Nah, saya minta endoskopi. Dan kebetulan kemarin itu diagnosanya ada polip sebesar 2 milimeter keterangannya di situ. Tapi nggak perlu dilakukan operasi, cuman disuruh nanti 1 tahun ke depan suruh endoskopi lagi. Nah, yang saya ingin pertanyakan itu, saya kadang-kadang kalau misalkan asam lambung saya kumat itu jadi ketergantungan sama obat itu gitu. Langsung minum obat itu langsung agak mendingan gitu. Saya sebutkan aja ya obatnya itu apa namanya itu polikrol, obat dari Indonesia. Saya malah kirimnya. Saya pernah soalnya minta obat asam lambung dari sini nggak berpengaruh gitu obat-obatnya. Saya jadinya ketergantungan sama obat itu gitu. Itu gimana untuk apa kesehatan, apa ada dampaknya apa gimana gitu, dampak negatifnya? Itu aja dulu. Baik, polikro gitu ya Pak ya. Isinya kayaknya, iya. Isinya sebetulnya antasida ya, aluminium hidroksida, magnesium karbonat, magnesium hidrosid, semetikon. Ya. Saya kira kalau Bapak menggunakan, artinya ya saat itunya datang aja nggak apa-apa Pak. Artinya saat Bapak nggak batuk juga nggak mengkonsumsi kan Pak ya? Iya, kalau saya sering perutnya udah mulai kerasa nggak enak, pasti saya minumnya itu gitu. Ya. Jadi ini memang obat asam lambung, jadi lebih ke arah menetralisir asam lambung karena ini golongan basah begitu ya. Ya, tapi Bapak setelah itu nggak masalah ya untuk BAB dan lain sebagainya, lancar saja ya? Nggak masalah, cuman gara-gara ini kan tadinya saya nggak mengira bahwa saya kena asam lambung. Soalnya di dokter juga
bisa sampai di CT scan itu nggak ada vonis tentang asam lambung itu. Semenjak saya BAB nggak pernah keras gitu, terlalu lembek terus ya BAB juga. Ya sudah, berarti nggak masalah Pak, karena kalau obat-obat ini salah satunya efek sampingnya sepertinya harus BAB-nya agak mungkin apa ya. Tapi kalau Bapak nggak masalah Pak, karena memang mungkin reaksi dari setiap orang itu beda-beda. Untuk jangka panjangnya, kalau misalkan sering konsumsi obat itu efek negatifnya nggak apa gimana Bu? Ada nggak Bu? Insya Allah nggak ada nih Pak, karena dia kan obat bebas ya. Dan artinya Bapak pun meskipun lama menggunakan, tapi kan nggak sering gitu ya, hanya pas waktu ini saja. Saya kira wajar Pak ya. Nggak apa-apa Pak. Kalau saya juga rencananya nih akhir tahun ini mau endoskopi lagi gitu kan, kemarin ada keterangan polipnya 2 mm itu, nanti katanya nggak usah operasi, cuman 1 tahun suruh periksa lagi gitu kan. Ya, sebenarnya nggak ada hubungan tuh ya dengan polip, tapi ya bagus juga. Artinya kalau endoskopi kan keseluruhan bisa diperiksa begitu ya. Ya, yang jelas ini Bapak pakai yang bentuk tablet ya Pak, Polycrol. Yang tablet yang dikunyah itu. Ya dikunyah. Kalau Bapak dikunyah, betul seperti yang tadi saya katakan Pak, itu lebih efektif. Ya, soalnya saya udah seperti yang Ibu sampaikan, itu emang obat kunyah saya nyoba dulu tuh, saya telan, efeknya enggak kerasa banget jadi telan dulu. Gini, setelah dikunyah baru kerasa nih. Iya, kerasa nyebar di lambung itu. Insya Allah nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Sepanjang Bapak menggunakan saat serangan, maksudnya saat keluhan itu datang. Iya. Aman Bapak. Di tubuh pun ada ini gitu, ada senyawa ini gitu. Jadi kan kalau ada tambahan dari luar, saya kira nggak apa-apa. Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu. Mungkin saya buka untuk satu pertanyaan lagi dari Mbak Mas. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa kita langsung ke sesi berikutnya karena sudah lewat waktunya. Kalau ada, monggo. Sudah sepertinya Bu. Oke. Terima kasih Bu Is atas sharingnya tadi, dan semoga apa yang disampaikan terkait dengan dagu, dapatkan dan gunakan obat secara tepat, benar dan bijak tadi dapat bermanfaat bagi kita semua di sini. Saya kira untuk sesi yang pertama sudah kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu Is.